Shalom Jemaat yang Tuhan, mari dengarkan pengumuman sepekan Gereja GWS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 25 Februari 2024 jam 10 pagi akan dilakukan oleh Ibu Heni Sayoko. Ibadah doa malam Kamis 22 Februari 2024 jam 7 malam akan dilakukan oleh Ibu Yohana Hermin. Ibadah wanita Sabtu 24 Februari 2024 jam 10 pagi akan dilakukan oleh Ibu Sunarni STH. Ibadah Youth Valentine Sabtu 24 Februari 2024 jam 7 malam akan dilakukan oleh Ibu Tri Sulistyo. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang bagi Bapak Ibu yang memiliki anak sedang sekolah minggu pukul 11 siang. Persembahan Gereja dan Diakonia bisa melalui BCA, Dana, OVO, Shopee Pay dengan nomor surat tertera atas nama Samuel Wibowo. Perpuluhan dapat melalui BCA di nomor surat tertera atas nama Samuel Wibowo. Bagi yang membutuhkan kursi roda dan pampers dewasa dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala ya. Subscribe channel YouTube GWS Kapernaum untuk dapat melihat video ibadah raya dan follow sosial media GWS Kapernaum untuk mengetahui informasi seputar gereja. Kami segenap pengurus jemaat GWS Sawar mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang hari duduk selam dapat mengambil formulir dari Bapak Gembala Sidang. Bagi yang didoakan dapat mengubah kembali di nomor 0838 579 33010. Sekian pemahaman minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ya, selamat pagi, shalom. Iya, ya maaf ya tamu ya, biasanya kita 1000 di sini, nah, jadi belum banyak yang datang. Oke, kita udah pakai ping-ping ya, berarti itu tandanya kita udah merayain apa? Hari kasih sayang ya, dan hari apa? Hari kasih suara, iya. Bukan politik ya di sini ya, bukan politik. Oke. Kalau menang ya dengan Tuhan yang berkehendak atas Indonesia. Oke, saudara. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau sepanjang hari kami sudah istirahat Tuhan, kami boleh bawa keadaan sehat untuk makanan kemurahan-Mu, dan kami boleh berkumpul dengan saudara-saudara kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Apa yang sudah kami naikkan ini boleh menjadi dupa yang harum bagi-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Kita awali ibadah pada pagi hari ini mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Jadi mana anak sekolah minggunya ini? Ayo maju anak sekolah minggu. Tolong dong dipanggil anak sekolah minggunya. Bisa bantuin saya? Durasi, ayo. Jadi ya gerakannya ini anak-anak ya yang tolong dilihat. Jadi ada coklat. Ini coklat promosi, bukan promosi ya, coklat almond loh ya. Lagi viral ya. Jadi saya beli di Shopee. Ayo, sini. Nah. Jadi ya kita senang ya. Ya, sini dua ya. Oke. Tahu ya lagunya apa? Apa? Kasih gitu. Gerakannya tahu ya, jangan malu-maluin guru sekolah minggu. Tadi saya kelihatan gurunya mana? Oh, Pak Yusa gurunya, Kakak Michelle ya, gurunya. Oke. Oke, durasi. Siap? Bu. Oke, siap ya anak-anak ya, beri contoh ya buat tante-tantenya sekali-sekali biar kelihatan tampil, oke? Iya, bukan tante aja, oke? Nanti saya kasih coklat kamu ya. Musik. Sekolah minggu. Kak, bagaimana Kak jalannya? Oh mungkin lencang apa ini ya? Lencang kanan bukan agak pinggir mungkin ya. Lihat Kak, bagaimana Kak? A mana A S I ya, semua ya ikut ya, jangan kalah sama anak kecil ya, oke? Musik. Oke, jadi gini, tantangannya kedua adalah aku minta dua orang ke kasih itu sahabat sayang kepada pilih dua ya, pilih dua orang, terserah kalian mau lari kemana. Oke, dua ya. Oke. Siap? Ayo. Kasih itu sahabat, tidak bisa
Ya, silakan dulu. Sudah berkeringat, Firman? Siap. Kita akan nyanyikan lagu Semusim Berlalu.
kasih-Mu ya Tuhan di hidup kami. Setiap hari, setiap waktu ya Tuhan, Kau nggak pernah berubah Tuhan di dalam kehidupan kami. Thank you Tuhan, kami diperbolehkan lagi Tuhan berkumpul di tempat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan apa yang Engkau ingin sampaikan Tuhan, itu benar-benar dari isi hati-Mu saja ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu sekali lagi Tuhan, dan juga urapi setiap dari kami Tuhan. Karena biar apa yang Kau sampaikan Tuhan, itu benar-benar tertanam Tuhan di hidup kami Tuhan. Mengubah hidup kami Tuhan sekali lagi Tuhan. Karena kami gak mau menjadi anak-anak-Mu Tuhan di akhir zaman, anak-anak Tuhan yang biasa Tuhan, tapi anak-anak Tuhan yang menjadi terang dan garam Tuhan dimanapun kami ditempatkan ya Bapa. Biarlah kami menjadi saksi-saksi Kristus, biarlah kami menjadi pengikut-pengikut Kristus, biarlah kami menjadi hamba-hamba Tuhan di akhir zaman. Thank you ya Tuhan, kami menyerahkan waktu sharing pada siang hari ini dalam tangan-Mu. Pakai kami sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sedang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Mungkin saya pertama kali di ibadah yang jam 10 ini. Perkenalkan, nama saya Jessica. Saya bukan pendeta. Tapi ya saya ketemu sama Koko ini, sama Cece juga, gembala, Bapak Ibu Gembala, Ibu dan Bapak-bapak sekalian di tempat ini. Itu dari persekutuan doa Oma kami gitu ya. Ini suami saya di Pondok Gembala kayak gitu ya, persekutuan doa Pondok Gembala di Pond Cafe. Kita langsung masuk aja ke dalam firman yang saya mau bagikan hari ini gitu ya. Di Roma pasal yang ke-13, mulai dari ayat yang ke-10 sampai ke-14 ya. Judul dari perikop ini, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Yang sudah dapat bisa katakan amin. Roma 13 ayat 10 sampai 14. Oke, kita mulai ya. Saya bacakan ya. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat daripada bagi kita, waktu lebih dekat, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ayat 14 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Ya, kita baca tadi dari semua pada pakai pink gitu ya hari ini. Terus tema lagunya itu tentang kasih gitu ya. Kita barusan juga memperingati hari kasih sayang dan juga hari pemungutan suara gitu ya. Tapi di sini tuh benar-benar Tuhan itu ngomong kayak gitu ya. Apa sih kasih itu? Dari semua lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi itu benar-benar mencerminkan dan menjelaskan kasihnya versi Tuhan Yesus itu seperti apa. Bukan seperti yang dunia katakan ya. Seperti di 1 Korintus 13, kasih itu yang pertama sabar ya. Kalau orang dunia ya mungkin kasih itu mereka merasakannya oh ya feeling fall in love gitu ya. Oh kalau jatuh cinta itu kasih. Kalau lagi baik orangnya saya bisa mengasihi orang itu. Kalau lagi benci bisa nggak mengasihi? Tapi
kata-kata Tuhan Yesus yang pertama kali arti kasih itu sabar. Berarti ada sebuah kesabaran. Kalau ada orang dilatih untuk sabar, berarti ada orang yang menjenuh. Bener nggak? Kalau sama orang baik, nggak mungkin kita sabar. Biasanya kan kalau orang itu nyebelin gitu ya, baru kita tuh kayak sabar kayak gitu. Tapi percayalah, di saat kita dilatih untuk sabar, kita tuh menjadi seperti Kristus. Yang penjelasan kasih semua di 1 Korintus 13 itu adalah penjelasan. Kalau kita ganti kata kasih itu dengan Tuhan Yesus, itu sifat Tuhan Yesus semua. Tuhan Yesus itu sabar, Tuhan Yesus itu murah hati, Ia tidak cemburu, Ia tidak sombong, Ia tidak mementingkan diri sendiri, tidak mengingat kesalahan orang lain. Tuhan Yesus itu ya model kasih itu ya Tuhan Yesus itu sendiri. Amin. Dan di sini ayat 10 tadi saya ulangi lagi ya. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kita tahu sendiri Tuhan Yesus lahir di dunia 2000 tahun yang lalu, itu adalah kegenapan hukum Taurat, agar kita bisa hidup di dalam kasih, di dalam Tuhan Yesus itu. Karena di dalam kita gak ada yang namanya, sebenarnya ya kalau ngomong sifat Adam dan Hawa, sifat kita lahir, gak ada yang namanya kebaikan itu di dalam hidup kita kalau kita gak punya Tuhan. Gak ada yang namanya kasih yang sejati kalau kita tidak di dalam Tuhan, kayak gitu ya. Hal ini harus kamu lakukan ayat 11, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hal ini harus kamu lakukan, kata firman Tuhan. Jadi kasih itu bukan cuman menjadi lagu yang dinyanyikan kayak gitu ya, atau menjadi kata-kata yang pada saat kita berbicara sama teman menceritakan, oh ya, atau mungkin quote-quote gitu ya, kita post di Instagram atau di manalah sosial media. Jangan kasih cuma menjadi perbincangan. Tapi yang Tuhan mau di sini itu hal ini harus kamu lakukan. Jadi semakin hari menjadi semakin seperti Kristus adalah di saat kasih itu kita praktekkan. Amin. Kenapa kita harus semakin mengasihi, gitu ya? Mengasihi itu juga dimulai dari mengasihi Tuhan. Kenapa kita bisa mengasihi Tuhan? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Dan kita nyanyikan terakhir kan, lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Jadi kita merasakan kebaikan Tuhan yang begitu nyata. Setiap hari, setiap kita bangun tidur itu ada kebaikan Tuhan yang baru, ada kasih setia Tuhan yang baru kan? Kan lagunya selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Meskipun masalah kita belum selesai, mungkin hari ini kita doa ada yang belum dijawab, tapi Tuhan bilang besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Di saat setiap hari kita merasakan kasih Tuhan, itu menjadi, dan kita tahu firman, kita percaya bahwa Tuhan itu sudah memberikan hidupnya 2000 tahun yang lalu untuk menggantikan kita. Bagi setiap orang yang percaya, kita tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Itu sudah cukup buat menjadi pegangan hidup kita bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Jangan sampai persoalan hidup, permasalahan hidup, atau mungkin tantangan hidup kita yang membuat kita tuh bertanya-tanya, Tuhan itu sayang nggak ya sama saya? Mungkin doanya bapak atau ibu atau saudara-saudari di sini yang mungkin belum dijawab. Tapi jangan sampai itu membuat kita mempertanyakan, apakah Tuhan itu mengasihi saya nggak ya? Jangan sampai kayak gitu ya. Kalau kita tidak mempertanyakan seperti itu bukan dari Tuhan. Dengan ada firman Tuhan bahwa Tuhan itu memberikan hidupnya 2000 tahun yang lalu untuk mati bagi kita, itu alasan yang cukup untuk kita itu yakin bahwa Tuhan itu sudah memberikan
kekekalan kayak gitu loh. Tuhan itu sudah memberikan anaknya yang tunggal karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yaitu dunia ini itu bukan pohon dan rumput kayak gitu ya, tapi Anda dan saya. Karena besar kasih Allah akan dunia ini, Ia memberikan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya tidak akan binasa, tapi akan memperoleh hidup yang kekal. Itu harusnya sudah menjadi alasan yang cukup untuk kita itu di dalam hati itu percaya bulat. Tuhan Yesus tuh sudah mengasihi aku, sudah membeliku dengan darah yang mahal. Jadi kekekalan itu sudah secure gitu ya. Kekekalan itu sudah pasti bahwa kita akan bertemu dan disatukan bersama dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kayak gitu. Jadi jangan sampai di hari-hari ini mungkin hati kita bimbang kayak gitu ya, atau curiga sama Tuhan bahwa kalau doa kita belum dijawab itu jangan sampai ada kecurigaan itu. Amin. Oke. Sebab di ayat 11 ya yang B, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Siapa yang di sini percaya, maksudnya sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat lebih daripada 1 tahun? Lebih daripada 1 tahun, pasti semua lebih daripada 1 tahun, boleh angkat tangan. Yang percaya, yang sudah mengikut Tuhan lebih daripada 1 tahun. Oke. Yang sudah mengikut Tuhan lebih daripada 5 tahun. Yang sudah mengikut Tuhan lebih daripada 20 tahun. 20 tahun. Nah, saya bertobat 2012. 20 tahun 20 tahun, boleh angkat tangan. 20 tahun. Wow. Yang 30 tahun ada. 30 tahun. Oke, sorry ya, ini bukan ngomongin soal umur, sorry, bukan itu maksud saya. Tapi berarti benar gitu ya, semakin kita hidup kayak gitu ya. Hari ini kita berada di tahun 2024. Buat yang masih kecil pun atau yang sudah dewasa ataupun yang remaja ataupun senior kayak gitu ya. Hari ini itu benar kata firman. Sebab sekarang yaitu hari ini tanggal 18 Februari 2024 kayak gitu ya. Keselamatan itu sudah lebih dekat daripada waktu kita menjadi percaya. Jadi pada saat waktu kita percaya pasti ada tanggalnya masing-masing lah. Kita tahu hari apa, tanggal berapa, gimana, kita semua punya cerita itu. Dan di saat itu pasti hari di mana kita merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Kita merasakan kita ini nggak layak, tapi kita diampuni. Kita merasa kita ini siapakah kita ini Tuhan? Kok Engkau tuh begitu memperhatikan, jadi biji mata Tuhan, begitu ditolong, begitu disayangi. Itu hari di mana biasanya kita memutuskan untuk kembali, gitu ya. Oke Tuhan, aku mau mengikutmu, aku kembali. Nah, sekarang dari hari itu sampai hari ini, di mana kita hari ini? Di mana tuh ya, kita lagi di sini gitu ya, di puncak Anong. Itu bukan itu maksud saya. Di mana posisi hati kita hari ini? Apakah kita masih mengasihi Tuhan seperti dulu pertama kali kita bertemu dengan Tuhan? Atau lebih lagi terus mengasihi Tuhan? Atau yang satunya, apakah mundur? Ayat 12, saya lanjutkan ya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Kalau di Alkitab ditulis akhir zaman itu bukan hari-hari itu, katanya kasih itu bukan jadi semakin hangat. Tapi kalau di Alkitab ditulis kasih itu semakin dingin. Orang itu menjadi lebih mementingkan diri sendiri. Itu dunia sekarang ini menjadi semakin gelap kayak gitu ya. Tapi karena itu marilah kita meninggalkan, benar-benar meninggalkan itu ya, bye-bye gitu, sudah gak jadi satu lagi. Dan kita harus mengenakan perlengkapan senjata
terang. Apakah itu? Kayak gitu ya. Nanti saya akan bahas lebih lagi. Dan marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam kesawaran dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dengan perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Waktu saya baca ini itu, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus, bahasa Inggrisnya itu clothe yourself. Jadi kayak memakai gitu ya, mengenakan kayak orang mengenakan baju gitu ya, mengenakan kayak baju atau kostum gitu. Kalau baju kan masih orang bisa lihat ya, namanya Yusak gitu pakai baju ini warna biru gitu. Tapi apa yang dimaksud ini? Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Yang saya renungkan kayak gitu ya, sebelum hari ini ya gitu. Tuhan itu kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Pernah tahu ini nggak? Spider-Man. Tahu ya Spider-Man ya. Kalau ada orang pakai kostum Spider-Man, orang nggak akan tahu tuh dalamnya siapa. Orang yang tahu itu Spider-Man. Terus kalau sudah tahu itu Spider-Man, biasanya orang kalau pakai kostum Spider-Man pasti gayanya tuh gini. Gitu. Ya kan, kayak dia tuh rasanya mendalami apa itu kostumnya gitu, mendalami perannya kayak gitu ya, perannya sebagai Spider-Man. Ini maksud saya cuma mengilustrasikan ya. Tapi apa yang dimaksud memakai, mengenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Di akhir zaman ini kita nggak cuman bisa bertahan kalau kita hanya mengikuti Tuhan Yesus itu setengah hati. Kita nggak bisa kalau tidak masuk di dalam peran yang seluruhnya gitu ya. Kayak kalau orang itu di dalam sebuah peran memakai, ya ini mungkin ilustrasi yang kurang bagus, cuma kayak memakai kostum Spider-Man kayak gitu ya. Dia pun itu rasanya sudah hidupnya tuh kayak kalau dia kalau pergi ke Disneyland kayak gitu ya, ketemu Spider-Man, pasti dia tuh jadi hero. Nggak mungkin tiba-tiba Spider-Man jadi jahat kayak gitu. Kalau orang udah pakai kostum Spider-Man, pasti dia tuh tahu dirinya itu pahlawan kayak gitu loh. Dia harus punya hati menolong orang kayak gitu kan. Yang menolong anak kecil ya, meskipun itu peran kayak gitu ya di dunia ini. Cuma yang Tuhan mau buat kita hari-hari ini adalah mengenangkan Tuhan Yesus Kristus itu bukan menggunakan Tuhan ya, tapi kita harus menghidupi peran kita di dunia ini seakan-akan Tuhan Yesus yang berjalan bersama dengan kita, bukan kita, bukan Jessica yang hidup, tapi Yesus yang hidup dalamku. Aku suka minggu ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, maaf ya, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Lagu sekolah minggu itu benar-benar artinya tuh dalam gitu loh ya. Hidupnya kita tuh bukan kita lagi, tapi Yesus. Dan itu dimulai di saat kita membuat sebuah keputusan, saya mau mengikut Yesus. Di saat itu juga kita sudah mengenakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi sejak hari itu hidupnya kita tuh bukan kita lagi, tapi Yesus di dalam kita. Amin. Dan jadi mengenakan itu sebuah keputusan. Jadi setiap hari itu kita pilihlah selalu, bukan pilihlah capres 1, 2, 3 tapi pilihlah selalu untuk mengenakan Tuhan Yesus kayak gitu ya. Pilihlah sebuah keputusan untuk hidup seperti Kristus setiap harinya. Amin. Dan
dengan memilih dan menerima Tuhan sebagai juru selamat, itu kita, perjalanan hidup kita dengan Kristus atau menjadi seperti Kristus itu dimulai. Saya tahu nggak bisa namanya orang sehari itu sudah, kalau Spiderman ya gampang lah ya, tinggal pakai kostum kayak gini sudah orang tahu itu Spiderman gitu. Masalah kita kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Itu bukan kostum yang bisa dilihat sama mata jasmani, tapi itu adalah sebuah senjata rohani. Karena peperangan kita bukan melawan daging, darah dan daging, tetapi roh-roh yang di udara kayak gitu loh. Gak kelihatan peperangan kita ini, peperangan rohani. Maka senjata kita ya harus rohani yang gak kelihatan kayak gitu. Ini kok nggak salah di Galatia 3 ayat 27, saya bacakan aja. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi firman pun bilang, kok kita sudah dibaptis, yang di sini semua yang sudah percaya Tuhan Yesus sudah dibaptis, semuanya sudah dibaptis? Ya. Kalau yang belum, segeralah dibaptis, jangan tunda-tunda lagi, ya. Dan di sana kita telah mengenakan Kristus, kayak gitu loh, di dalam kehidupan kita. Jadi kenakanlah Tuhan Yesus itu juga perjalanan di mana kita mengenal Tuhan setiap harinya, menjadi seperti Kristus sehari demi sehari, lebih seperti Kristus, lebih dekat lagi dan lebih dekat lagi, gitu. Amin. Gimana sih kenakanlah Tuhan Yesus itu gimana cara kita tahu ya? Kalau buat orang yang mengenakan kostum Spiderman, dia tahu gara-gara menonton gitu ya, menonton sifatnya Spiderman itu kayak gimana. Nah kalau kita gimana cara kita tahu kita seperti apa sih Tuhan Yesus itu? Ya dengan baca firman, dengan kita merenungkan firman Tuhan, dengan kita bersaat teduh, kita akan semakin diubahkan, kita semakin mengenal hati Tuhan. Jadi mengenalkan Tuhan Yesus Kristus itu bukan hanya apa yang di luar, tapi harus mulai dari dalam hati kita. Hati kita harus benar-benar mengenal siapa sih Tuhan itu. Hati Tuhan itu seperti apa sih? Kok kita lihat pelayanan Tuhan selalu banyak dikatakan itu hati Tuhan itu masih pada saat melihat jiwa-jiwa. Hati Tuhan itu selalu untuk orang lain. Meskipun dia letih, lesu, dia capek, mungkin habis dengar, kalau ada di kitab gitu, di firman gitu ya, Injil, dia habis dengar Yohanes Pembaptis itu dibunuh. Itu tuh sepupunya Yesus kan, Yohanes Pembaptis itu dibunuh. Dia sedih. Kalau ada saudara kita yang meninggal dunia karena dibunuh, pasti sedih sekali hati Tuhan. Dia pengen menyendiri. Tetapi apa yang terjadi? Dia pada saat menyeberang kapal, dia melihat banyak orang tuh sudah berkumpul seperti domba yang tidak punya gembala. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan melayani mereka di saat baik dan tidak baik waktunya, di saat dia gak pengen, mungkin lagi hatinya tuh sedih sekali gitu ya. Orang kalau sedih kan ya pengen menyendiri gitu ya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia terus mementingkan kepentingan orang lain. Dia terus itu yang arti kasih sesungguhnya. Tuhan itu tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi Tuhan mendahulukan orang lain. Dan apa yang terjadi kalau ibu bapak baca di Alkitab? Ada mujizat yang terjadi, yaitu apa? 5.000 orang makan dari 5 roti dan 2 ikan. Kalau itu bapak ibu baca di firman, itu kejadiannya setelah Yohanes Pembaptis itu dibunuh kayak gitu. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu lagi sedih, tapi ya dia tidak mementingkan dirinya sendiri. So kita mengenal, di saat kita mau mengenal Tuhan lebih, kita hidup dipimpin oleh Roh, bukan lagi dengan daging kita. Karena dituliskan di bawah, janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Berarti kita sudah gak hidup mau-maunya kita sendiri lagi, tapi ada Yesus. Dan kita harus bisa memilih meletakkan keinginan Yesus di atas keinginan kita, di atas keinginan pribadi. Jadi saya sangat terberkati dengan sharingnya Bima kayak gitu ya. Meskipun
dia capek kerja kayak gitu ya, tapi ada satu hal yang dia mau pegang selalu, yaitu apa? Aku tetap mau melayani meskipun hariku ini kayaknya jamnya ini nggak karu-karuan kayak gitu ya. Rasanya tuh kalau dunia tuh merasa capek ini pasti tepar kayak gitu. Tapi di saat kita itu mau saja, nggak usah mikirin lah, kadang kita tuh manusia terlalu banyak mikir gitu ya. Nanti gimana kalau saya gini, gimana itu, kalau gitu nanti gimana gini. Tapi Tuhan cuma mau kita itu mau. Dan di sini tuh ada sebuah apa ya, hati yang mau. Pokoknya mau dulu, tapi nanti lihat, dan beneran Tuhan yang memberikan kekuatan. Amin. Mungkin orang merasa, aduh hidup zaman sekarang mau baik kayak Tuhan Yesus itu kok kayaknya susah ya. Kanan kiriku ini loh, ya nggak sekondusif itu, kanan kiri itu nggak semendukung itu. Kayaknya banyak orang itu mungkin melakukan hal yang curang kayak gitu, tapi kelihatannya kok enak. Nah saya harus melakukan yang baik. Percayalah Bapak Ibu, di saat kita melakukan apa yang benar, Tuhan itu tidak akan mempermalukan anak-anaknya. Amin. Di saat kita melakukan dan memilih Tuhan Yesus sendiri yang akan bela perkara kita. Amin. Dan kata-kata di firman, jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Berarti kalau jika Tuhan tidak di pihak kita, banyak kan lawan kita. Dan siapa yang mau membela kita? Ya kan? Jadi mengenakan Tuhan Yesus itu sangat penting. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Karena hidup kita tuh bukan hanya hidup sehari-hari juga, tapi ingatlah ada sebuah peperangan rohani gitu ya. Setiap kali kita harus memilih mau melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Itu kita akan diperhadapkan dengan situasi seperti itu setiap hari. Karena iblis berusaha untuk menjatuhkan kita kapanpun kayak gitu ya. Dia pun cerdik, dia pun bapak dusta, dia pun berusaha kayak gitu. Dan apa yang kita lakukan, kita juga harus fight. Kita nggak boleh menyerah. Karena anak-anak Tuhan itu bukan anak-anak yang gampang menyerah. Amin. Anak-anak Tuhan itu yang selalu bersikukuh di dalam iman. Kenakan Tuhan Yesus itu juga artinya apa? Kenakan Tuhan Yesus itu juga seperti Tuhan Yesus, dia selalu berdoa, selalu membangun hubungan pribadi bersama dengan Tuhan. Itu gak pernah dilewatkan. Mau pelayanannya sesibuk apa, malam-malam selalu berdoa, pagi-pagi benar berdoa, kayak gitu ya. Membangun hubungan yang tiada henti-hentinya. Semakin dalam di dalam firman, semakin mengenal Tuhan. Semakin kita dalam di dalam firman, semakin kita mengenal Tuhan. Jangan skip saat teduh setiap hari, jangan skip mesbah. Setiap hari itu ada mana yang baru yang Tuhan mau berikan di dalam kehidupan kita. Amin. Dan di saat kita semakin dekat sama Tuhan, kita akan mengerti kayak gitu ya. Bukan cuma hatinya, setelah kita mengerti hatinya, itu akan terpancar di dalam kehidupan kita, akan terpancar di dalam perbuatan kita. Kita akan juga melihat jiwa-jiwa kita juga akan lebih ada keinginan mau melayani kayak gitu ya. Karena kan ada ayatnya, lebih baik memberi daripada menerima. Lebih baik loh melayani daripada dilayani. Karena melayani itu, dan saya juga setuju, melayani itu sebuah privilege. Sebuah privilege. Dan saya tahu melayani itu macam-macam, gak cuma yang ada di mimbar ini kayak gitu ya. Pada saat kita mendengarkan saudara atau teman, kita mendoakan mereka, mungkin mereka lagi sakit atau apa, kita care, karena itu hati Tuhan. Sesimpel hal-hal yang simpel pun kita bisa lakukan untuk menjadi terang, kayak gitu ya. Untuk mengenakan terang itu, mengenakan Tuhan Yesus itu di hal-hal simpel setiap hari, bukan di dalam gereja saja, tapi terlebih lagi di saat kita di dalam komunitas sehari-hari, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, dimanapun kita berada. Amin. Dan juga mengenakan perkataannya kayak gitu ya. Tuhan Yesus itu kata-katanya lembut. Tuhan Yesus itu kata-katanya selalu menguatkan kayak gitu ya. Tetapi juga di saat ada orang salah ya dia tidak segan juga untuk memberitakan apa yang benar dan yang salah kayak gitu. Jadi kita mengenakan bukan cuma hati, kelakuan kita, tapi juga perkataan kita. Amin. Dan yang terpenting juga itu
iman ya, mengenakan iman di setiap, karena Tuhan Yesus pun tuh mengalami hal yang gak mudah kayak gitu ya. Dia tahu pada saat dia lahir adalah untuk meninggal, mati, tapi bangkit, tapi untuk menebus dosa manusia. Dia pun juga berdoa, dikuatkan di Getsemani 2 kali kan. Dia minta dikuatkan, biarkan cawan ini jauh daripadaku kayak gitu ya. Tapi ini bedanya. Ini yang harus kita pelajari juga. Bukan kehendakku Tuhan, melainkan kehendak Bapa. Dan biarlah itu menjadi hati kita. Saya tahu gak segampang itu, ngomong tuh gampang. Kehendakmu Tuhan, bukan kehendakku. Tapi kalau kita sudah diperhadapkan, kehendakku atau kehendak Tuhan ya, kayaknya lebih gampang kehendakku sendiri gitu. Tapi percayalah, kita minta. Saya tahu ini semua tuh belajar kayak gitu. Kita sama-sama step by step. Gak ada semua orang tuh sempurna. Tuhan gak minta kita sempurna, tapi Tuhan hanya minta kita bersandar sama Tuhan. Amin. Tuhan minta kita untuk mau berjalan hari demi hari. Di saat kita melakukan kehendaknya setiap hari, yang simple dari yang simple, itu akan belajar taat dari hal kecil. Itu membuat kita semakin hari, bukan semakin susah kok, percayalah, semakin mudah untuk taat hal-hal yang besar juga nantinya. Tapi dimulai dari hal yang kecil. Amin. Oke, dan juga mengenakan, di saat kita mengenakan Tuhan Yesus Kristus gitu ya, sebagai perlengkapan senjata Kristus, kita akan hidup di dalam Roh. Aku bacakan sedikit aja di Galatia 5. Sebelum ayat 16 itu ditulis hidup menurut daging atau roh. Jadi Galatia 5 ayat yang ke-16 aku bacakan. Judul perikopnya hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi ayat 18, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi ayat 22, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah gila hormat, ayat 26, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Kita adalah anak-anak Tuhan, bukan cuma mengenakan Tuhan gitu ya, mengenakan Tuhan sebagai senjata Allah, tapi yang terutama kita juga harus ingat, kita adalah anak-anaknya gitu ya. Sudah di saat kita hidup oleh roh, kita itu dipanggil anak-anak Allah gitu ya. Kita ada roh yang memanggil Bapa tuh, memanggil Allah di surga itu Aba dan Bapa. Jadi kita juga adalah ahli warisnya gitu ya, yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Bukan, kenapa sih Tuhan itu begitu kepingin kita tuh dekat sama Tuhan? Karena kita tuh supaya kita tuh juga mengalami setiap kemuliaan.
Gak cuma menderita bersama-sama dengan Tuhan, tapi juga mengalami kemuliaan juga, kemuliaannya. Kita juga ada di sana. Pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan janji-janji Tuhan. Kita menjadi saksinya Tuhan. Kita bisa bersaksi pada akhirnya bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Tuhan Yesus itu nyata di hidupku. Dan kita juga bisa membawa orang akhirnya mengenalkan Kristus bahwa, hey, Tuhan Yesus itu hidup. Tuhan Yesus itu juga sayang sama saya, berarti juga sayang sama Anda. Kalau Tuhan Yesus bisa pakai kehidupan saya, berarti Tuhan Yesus juga bisa pakai kehidupan Anda. Dan Tuhan Yesus itu mau memakai setiap dari kita, bukan cuma Bapak Ibu gembalanya saja. Ini bukan tentang jadi pengkhotbah atau bukan. Mengenakan Tuhan Yesus Kristus di dalam keseharian kita itu gak bergantung sama kita ini pendeta atau bukan, kita ini pengkhotbah atau bukan, tidak. Karena bukan yang dilihat itu kata-kata kita, tapi kehidupan kita terlebih lagi. Amin. Dan dimanapun kita ditempatkan, jadilah agen-agen Kristus itu. Jadilah apa? Mau ngomong Spider-Man ya Tuhan, tapi ya salah. Jadilah di mana Tuhan ada kita di sana, itu menjadi tempat di mana ada kasih Kristus di sana. Amin. Di mana ada kita di sana, itu ada sukacita di sana. Amin. Di mana kita ada di sana, itu ada damai sejahteranya dari Tuhan gitu loh. Ada kesabaran, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Bukan kita yang dipengaruhi sama dunia, tapi kita yang menjadi pengaruh. Amin. Ada tahu ya termometer. Termometer itu adalah alat untuk mengukur suhu ruangan. Berarti termometer itu ngikutin suhu ruangannya. Kita jangan jadi termometer. Kita jadi termostat. Termostat itu alat mengatur suhu ruangan seperti AC. Kita kalau cetek 18 derajat, satu ruangan jadi 18 derajat. Jadilah seperti itu. Kita yang mengatur suhu ruangannya. Kita yang mengatur di mana ada kita, itu ada Tuhan Yesus di sana. Karena kita dengan tekun melakukan kehendak Tuhan, kita dengan tekun bersekutu dengan Tuhan, kita dengan tekun memakai perlengkapan senjata Allah itu. Amin. Dan juga semakin kita hidup oleh Roh kayak gitu ya di dalam hari-hari ini, maulah untuk selalu dipimpin di dalam Roh Allah. Ya, jadi mungkin 3 poin gitu ya yang saya coba rangkumkan dari apa yang saya sharingkan hari ini. Kita itu dibenarkan karena iman. Di saat kita bisa mengenakan Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata perang, itu bukan karena usaha kita sih sebenarnya, tapi itu semua karena kasih Tuhan. Dan kita dibenarkan karena iman, bukan karena usaha kita. Amin. Dan yang kedua, menjadi milik Tuhan Yesus itu hidup yang dipimpin oleh Roh setiap hari. Di saat kita sudah percaya sama Tuhan, maulah juga untuk dipimpin olehnya. Maulah bukan cuman memiliki Tuhan. Tuhan tolong bantu saya di area A, B, C, D. Saya nggak bilang itu salah. Kalau kita nggak minta sama Tuhan, minta sama siapa? Kalau kita nggak berdoa sama Tuhan, berdoa sama siapa? Tapi jangan mau cuma memiliki Tuhan, tapi mau dimiliki oleh Tuhan. Amin. Kita mau dipakainya. Kita mau jadi berkat. Kita mau dipakai di mana Tuhan itu ingin kita menjadi berkat. Kayak gitu ya. Dipimpin oleh setiap hari, setiap saat dan setiap waktu. Dan yang ketiga, yang terakhir, melayani Tuhan dan sesama membuat kita mengenal dan membuat Tuhan Yesus semakin bertambah di dalam hidup kita, dan kita semakin berkurang sampai all of Jesus and none of us. Sampai hidup kita tuh penuh dengan Tuhan dan tidak ada lagi namanya Jessica di dalam kehidupannya, tidak ada lagi namanya Andrew di dalam kehidupannya Andrew, kayak gitu ya. Sampai orang itu, sampai hidup kita tuh penuh dengan Yesus saja, kayak gitu ya. Yesus yang ada di dalam kita, kayak gitu. Itu aja untuk sharing siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mari kita ya boleh nyanyi satu lagu. Apa?
kami, Engkau ajari Tuhan untuk bertekun di dalam-Mu, untuk hidup di dalam-Mu, memilih Engkau Tuhan, bukan memilih yang lain, memilih Engkau di atas keinginan kami sendiri, mendahulukan keinginan-Mu Tuhan di atas keinginan kami ya Bapa. Bantulah setiap dari anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, untuk lebih lagi mau Tuhan mempunyai hati yang mau Tuhan untuk dipimpin oleh Roh. Kami nggak mau lagi Tuhan hidup di dalam kehidupan lama kami Tuhan, tapi di the moment, di saat kami menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis Tuhan, itu kami mengenakan ada manusia yang baru Tuhan di dalam kehidupan kami, ada spirit yang baru di dalam kehidupan kami, yaitu Spirit of the Lord, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau Tuhan semakin bertambah Tuhan, dan kami semua Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, semakin berkurang. Ajari kami Tuhan untuk mudah, untuk taat. Ajari kami Tuhan untuk mudah, untuk melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah Tuhan, di mana ada diri kami Tuhan, di situ ada buah-buah Roh, di situ ada kasih, di situ adalah Roh mempersatu bukan mempercah belah, di situ ada mementingkan orang lain di atas kepentingan kami, bukan mementingkan diri kami sendiri. Di situ ada pengampunan, di situ ada kesabaran, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kelemah lembutan, ada kesetiaan Tuhan. Di mana ada kami, di situ ada penguasaan diri. Hamba-Mu telah selesai Tuhan, tapi mau percaya Roh Kudus, Engkau sendiri yang bekerja Tuhan, lebih dan lebih lagi di antara anak-anak-Mu. Engkau adalah Allah yang memimpin kehidupan kami begitu personal. Engkau adalah Tuhan yang begitu personal, yang mengetahui setiap apa yang kami rasakan, yang mengetahui isi hati kami, yang mengetahui juga Tuhan. Tapi Engkau juga bukan Allah yang mengingat-ingat kesalahan kami di saat kami kembali Tuhan kepada-Mu. Kasih-Mu begitu besar ya Tuhan. Suci kuduskan kami Tuhan. Sekali lagi, bila kami ada salah Tuhan di masa lalu, atau mungkin hati kami gak berkenan, kami sengaja atau gak sengaja, karena ke depan Tuhan banyak yang akan Engkau lakukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa Engkau pakai anak-anak-Mu di tempat ini secara luar biasa, satu persatu, di dalam lingkungan mereka masing-masing Tuhan, di dalam tempat mereka bekerja, di tempat mereka sekolah, di tempat mereka berada Tuhan, di mana mereka melayani-Mu Tuhan. Kau yang pakai mereka secara luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hidup mereka Tuhan semakin mengenal-Mu Tuhan, dan ada tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat itu menyertai mereka kemanapun mereka pergi. Dan biarlah mereka menjadi saksi-saksi Kristus di saat orang bertanya Tuhan, di saat orang melihat mereka Tuhan, orang melihat ada Engkau di dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah Engkau semakin dimuliakan Tuhan atas gereja-Mu Tuhan. Biarlah Engkau semakin dimuliakan Tuhan, karena gereja-Mu itu adalah mempelai-Mu ya Bapa. Biarlah mempelai-Mu itu menjadi semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, biarlah mereka semakin mengasihi-Mu dan semakin mengasihi sesama seperti mereka mengasihi diri mereka sendiri. Thank you Tuhan Yesus. Thank you Tuhan Yesus. Engkau begitu sempurna, Engkau begitu mulia, dan kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti-Mu, Allah yang gak pernah meninggalkan kami, Allah yang setia. Meskipun kadang kami gak setia, tapi Engkau selalu setia. Terima kasih ya Yesus. Biarlah urapan-Mu turun sekali lagi di tempat ini pada setiap kehidupan anak-anak-Mu, dan biarlah ada hikmat-hikmat Tuhan yang menyertai mereka di saat mereka kembali ke dunia mereka masing-masing. Dan ajari mereka untuk menyenangkan hati-Mu di hal tersimpel, di hal yang paling sederhana. Kami mau Tuhan, pada akhirnya sampai di akhir kehidupan kami ditemukan setia, kami ditemukan tetap mengasihi Tuhan. Biarlah itu menjadi goal kami, goal kehidupan kami. Kami mau ditemukan setia sampai akhir hidup kami, dan kami mau ditemukan tetap mengasihi Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Thank you Tuhan.
selalu juga setia dan menjaga kehidupan kami. Thank you buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sedang berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari berdiri. Ya, kita satukan hati kita berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga getah kita tidak menimpa Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada ibadah raya hari ini Kau menyertai ibadah kami mulai dari awal sampai pada akhirnya. Kau berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Mohon kami untuk sempat hadir, Kau berkati kami dalam usaha pekerjaan, pelayanan kesehatan, rumah tangga keluarga kami satu persatu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk hamba-hamba-Mu yang sedang melayani pada ibadah hari ini. Kau berkati Ibu Pastor Jessica Tan yang sedang membagikan firman-Mu pada ibadah raya siang hari ini. Tuhan, Kau berkati dalam pelayanan, dalam usaha pekerjaan, kesehatan, rumah tangganya. Tuhan Yesus bersama dengan suaminya Pak Andrew. Tuhan Yesus berkati juga anak yang dikandungnya saat ini. Kau berkati, ya tiba saja Ibu Jessica akan melahirkan. Kau siapkan hari yang terbaik Tuhan Yesus Kristus untuk Ibu Jessica bisa melahirkan dan selamat, tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Ibu Tri yang sudah melayani sebagai WL pada ibadah hari ini. Kau berkati Ibu Tating dan Ibu Asmonika yang sudah melayani sebagai singer. Kau berkati Saudara Yohana dan Saudara Yeski yang sudah melayani sebagai operator LCD. Kau berkati pelayan mereka. Kau berkati Bapak Hendro yang sudah melayani sebagai sound mixer. Kau berkati dalam pelayanannya. Kau berkati kolektan Ibu AC dan Ibu Suwati, Tuhan. Kau berkati dalam pelayanannya. Kau berkati para pemain musik hari ini. Kau berkati Melodi yang sudah memainkan piano, juga Saudara Yulewi sudah memainkan bass, Saudara Bima sudah memainkan gitar listrik, dan Saudara Devon sudah memainkan drum. Kau berkati mereka masing-masing dan pelayan mereka. Kau berkati Ibu Fona dan Saudari Yohana sudah melayani pada suami. Kau berkati, kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Kau berkati Ibu Tanting sudah melayani dalam memberikan pengumuman. Kau berkati dalam pelayanannya. Saya berdoa khususnya untuk mereka yang sakit, Tuhan Yesus. Saya berdoa saat ini untuk Ibu Esther Wiwin, Tuhan Yesus, yang kakinya sakit. Tuhan, Kau sembuhkan dengan sempurna supaya dia bisa kembali beribadah. Dan kami berdoa Tuhan untuk Saudara Jesslyn, Kau jamah pulihkan Jesslyn, Tuhan. Kami minta padamu, Kau berikan belas kasihan-Mu. Kiranya tangan-Mu penuh kuasa yang menjamah yang sakit, bilur-bilur menyembuhkan dan memulihkan mereka, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati tangan-Mu dan memberikan persembahan. Kau kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Tuhan Yesus, Kau tutup bungkus kami semua saudara-Mu, tutup bungkus keluarga, kesehatan, harta benda, pekerjaan pelayan kami.
jauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan depan musik penyakit orang jahat, dari segala gangguan, serangan kosa kegelapan, dari segala medis, santai selang balik panapis lapan. Sebaliknya Tuhan kau curahkan berkat-Mu, berkat uang, makan kesehatan, berkat damai sejahtera, penjagaan, perlindungan, saudara-saudara di kehidupan kami. Mari sama-sama kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan, terima berkat daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami pada saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, diuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan pada kami.